Mbah Saleh Darat di makalah ke-19 beliau mengutip mataraka minal jahli syai'an man aroda an yuhditsa fil waqti ghairu ma adharahullahu fihi. Terjemah bebasnya bisa dibaca teman-teman. Sangatlah dungu orang yang menginginkan terjadinya sesuatu di waktu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Analoginya seperti tadi, gambarannya seperti tadi. Ketika kita melakukan sesuatu, maka pastikan tujuannya bukan apa yang akan kita dapatkan, tetapi tujuannya tetap Allah. Karena sehingga ketika Allah itu menjadi tujuan, kita akan diingatkan juga kembali ke makalah-makalah sebelumnya. Fi waqtil ladzi fi waqtil ladzi, di waktu yang Allah yakhtar, la fil waqtil ladzi takhtar. Di waktu yang Allah pilihkan, bukan di waktu yang engkau pilihkan. Ketika muaranya ada pada Allah sebagai tujuan, maka ketika Allah itu menjadi tujuan, kita harusnya tidak lagi menunggu ya, karena PR-nya adalah bagaimana kemudian kita menguatkan hati kita agar satu-satunya tujuan itu ya Allah. Karena kalau sudah kenal dengan Allah, kita tidak akan lagi menunggu-nunggu, kita tidak akan lagi menebak-nebak, kita tidak akan lagi banyak bertanya-tanya. Ini kira-kira bakal datang nggak ya? Atau jangan-jangan ini bukan bagian saya. Jangan-jangan itu kan berarti menggambarkan kita masih pada fase menebak-nebak ya. Tapi kalaupun memang pada fase menebak-nebak, ketika sudah mengimani qadar, seperti yang kita lafadzkan di doa-doa di setiap tawasulan kita, wa imanan bi qadratik, maka yang lahir adalah menyaksikan dan menerima. Nanti penjelasan dari Pak Ijo seperti apa, enggak Bapak? Berarti kita ngulang-ngulang ini berapa? Sudah makalah yang bersama. 3 ini ya. Berarti memang dungu kita ya. Dan itu juga bukan kita aja. Murid-murid Syekh Ibnu Athaillah pun sama. Gitu. Menyalahkan diri dan memprasangkakan diri bahwasanya kita itu jauh dari Allah, kita jauh dari Rasulullah, kita jauh dari guru-guru kita jauh dari orang tua kita jauh dari leluhur kita. Itu adalah prasangka-prasangka dungu. Gitu. Karena yang saya tahu dari pengalaman guru-guru saya, terus kemudian juga ditempah juga terhadap diri pribadi, semua itu hanya prasangka, gitu. Karena seperti yang disampaikan oleh Kang Iman tadi, bagaimana bisa kita itu makhluk, semua yang ada di bumi ini juga makhluk, dan semua juga makhluk Allah, gitu ya, hamba Allah. Jadi bagaimana mungkin seorang makhluk, sesuatu yang disebut makhluk, bisa menghijab diri kita atau dari Allah? Bagaimana mungkin juga makhluk bisa menghijab Allah? Kalau kemarin kan masih halus ya, makalah sebelum-sebelumnya. Gitu. Nah, sampai di terakhir kita ngomongin tentang wilayah rasa. Ya, gitu. Yang penting dirasake dhisik gitu. Yang penting dirasakan dulu getaran-getarannya. Tapi karena ini pun tidak bisa, akhirnya Mbah Saleh Darat tahu posisi murid-muridnya ini, akhirnya beliau menukil kalimat yang bisa jadi menusuk banget dengan kalimat betapa bodohnya kita, dunguhnya kita gitu. Nah, dari situ ketika dikembalikan di makalah yang ditukil oleh Syekh Ibnu Athaillah,
permasalahannya di sebelah mana. Permasalahannya karena memang Anda tidak pernah mau melirik sama sekali. Tidak mau melihat sama sekali. Ada satu cerita yang positif tapi bisa dipakai untuk dipakai untuk kita, kondisi kita. Ada seorang anak, dia itu pengen sholat yang khusyuk. Dia itu pengen fokus ke sesuatu juga. Akhirnya sang ayah ini ngasih tahu ke anaknya, udah sekarang kamu bawa ayah ini menuangkan air yang ini di sini, presisi. Dan satu, disuruh untuk jalan di masjid. Kelilingin semua orang. Kelilingi masjid itu di dalam dan bawa. Syaratnya tidak boleh. Engkau akan tahu, engkau akan fokus pada sesuatu kalau engkau kemudian membawa segelas air ini tanpa tumpah sedikit pun. Akhirnya kan yang dilakukan sang anak muter di dalam masjid itu, fokus di air biar nggak tumpah. Ketika pulang ditanya, tadi engkau lihat apa aja? Ada berapa orang? Ada nggak si fulan? Ada nggak si fulan? Ini. Nggak tahu. Karena yang dia tahu, dia cuma ngejaga bahwasanya air ini jangan sampai tumpah. Begitupun pula kita ketika kita itu fokus. Kita nggak ngerti nih Allah seperti apa, tapi kita tahu ceritanya. Allah itu gini. Oke, maka itu yang keyakinan itu yang kita bawa. Oke, seolah-olah mudah, 1 menit, 2 menit, better. Gitu. Makanya dibutuhkan yang namanya suluk. Teori itu gampang, tapi untuk kemudian masuk sebetulnya lebih mudah. Kalau kemudian kita menghilangkan keraguan kita. Hijab itu adalah penghantar juga. Ya kan? Kira-kira Allah menciptakan hijab itu. Dia makhluk. Tapi apakah hijab itu nggak pengen ketemu sama Allah? Kita dikasih yang namanya hijab kemiskinan misalnya. Hijab pengen sukses tapi nggak sukses. Gitu ta. Kira-kira kita itu selalu mintanya fokusnya pada apa? Ya Allah, kasih kelimpahan. Singkirkan semua halangan-halangan kayak gitu. Sebentar. Kira-kira hijab itu dibuang berarti? Disingkirkan. Bisa yuk hijab ke sini yuk gitu. Sambil diajak ngobrol, hijab gitu. Saya itu pengen benar-benar nggak cuman ilmu yakin tok, tapi saya sampai minimal ainul yakin gitu ta. Gitu. Kalau hakul yakin itu saya nggak tahu ya, saya hakul yakin apa enggak. Tapi saya yakin pokoknya ketemu sama Allah. Nah selama ini nggak pernah dipelihara nih. Makanya di NPT3 saya juga ngajak teman-teman yakini keyakinan bodoh teman-teman. Kalau memang itu bodoh. Kalau memang itu kemudian dibilang bahwasanya itu nggak akan berhasil. Nah, coba kita buka yang itu. Saya kemarin sempat bikinkan antara amal dan hasil itu ada 4. Ya, coba ditampilin. Yang keberlimpahan, Pak? Bukan ya? Amal dan hasil. Sebentar. Amal dan hasil itu ada 4 jalan. Gimana? Yang ada di akhirat di dunia gitu, yang itu kan yang di rumah NPT. Rumah NPT? Bukan. Ada amal, ada hasil. Bukan. Sebentar, Pak. Santai. Oh, ini ya. Ya. Bentar saya tampilkan dulu, Pak. Oke. Amal. Nanti dibaca Kang Iman, diingat-ingat lagi.
Bismillah. Saya ingat setiap ngebahas makalah ini, perasaan tuh begitu sedih terhadap bukan ke teman-teman, tapi sedih terhadap diri gitu. Oh, ternyata ada banyak pantulan-pantulan yang dalam diri saya yang mantul ke teman-teman saya, dan pantulan yang jelek-jelek gitu. Gitu. Makanya saya biasanya rokoknya biasa gitu. Ketika sedih biasanya ngambil rokok Sampurna Mil mentol gitu aja. Hanya untuk ces. Minimal ada perasaan ces gitu lah. Untuk hanya minimal 1 menit saja engkau sedih. Setelah itu selebihnya engkau kembali lagi kepada dunia yang harus engkau hadapi. Gitu. Sudah dapat ya? Oke. Belum tampil kan? Udah tampil. Udah. Ayo dibacain apa tuh? Amal dan hasil secara hakikat dibagi 4. Masih muncul? 1. Ada amal dan ada hasil. Sebab dan akibat berjalan sesuai hukum ilahi. Nggak usah dijelasin. Oh, langsung aja. tinggal poin-poinnya aja. 1. Ada amal dan ada hasil. 2. Tidak ada amal dan tidak ada hasil. 3. Tidak ada amal tapi ada hasil. 4. Ada amal tapi tidak ada hasil. Sudah. Nah, teman-teman berpikir secara jernih sekarang. Bukan Allah yang menghijab. Karena tidak akan ada yang bisa menghijab Allah. Tapi Allah juga memberikan godaan di situ. Sehingga kita mempersepsikan bahwasanya kita terhijab dari Allah. Oke. Nah, ini turunkan lagi. Tadi ada amal, ada hasil. Berarti ketika kita berikhtiar, Allah menggandengkan hasil. Ada hasil. Kemudian yang kedua, tidak ada amal, tidak ada hasil. Wajar bagi kita katanya gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain, maka kita nggak dapat apa-apa. Oke. Kemudian yang ketiga, tidak ada amal tapi ada hasil. Tidak ada amal, tidak ada tapi ada hasil. Pertanyaannya, sering kan terjadi? Kita nggak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba ada. Bahkan sebelum kita itu beramal. Maaf, sebelum kita hidup di dunia ini. Sampai saya ketik beberapa kalimat. Allah itu, engkau itu berjasa. Apa? Allah sampai Allah itu berhutang budi padamu. Sehingga engkau dikaruniai hidung, telinga, mata, dan lain sebagainya. Oke. Yang terakhir, ada amal tapi tidak ada hasil. Ada amal tapi tidak ada hasil. Semua orang pengennya enak, ada amal, ada hasil, dan tidak ada amal tapi ada hasil. Gitu ya? Pengennya gitu. Maka persepsi itu, prasangka itu dihilangkan. Karena itu kita masih ngomongin tentang hijab. Ya, kita beramal tapi kemudian dihijab sehingga tidak ada hasil. Gitu. Bagaimana berdamai dengan hijab? Cara berdamainya adalah satu. Sudah, terima. Tentukan beberapa poin-poin. Ya Allah, ada bagian saya amal. Amal itu bukan berarti amal jariah. Tapi amal itu adalah gerak. Kalau secara hakikat. Semua gerakmu, termasuk kayak gini, itu juga ada. Itu juga termasuk amal. Oke? Nah, semua gerakmu, termasuk nafas dan lain sebagainya, hakikatnya kita yang digerakkan. Oke. Berarti sebetulnya siapa yang bergerak? Dan siapa yang kemudian menerima hasil? Oke. Posisinya kan kita nggak pernah bergerak. Hakikatnya Allah yang menggerakkan, tapi kita yang menerima hasil. Nah,
Dari pijakan itu, yang harus kemudian dilakukan apa? 4 hal ini berarti kita sukai. Terakhir, tadi pagi kah saya nyampaikan, cintai. Cintai dulu semua hal itu. Berarti kita ngebahas tentang 4 hal ini. Bisa nggak mencintai? Susah, Pak, mencintai. Berarti pakai secara ilmu. Saya nggak punya ilmu, Pak. Makanya malam ini kita ngobrolin tentang ilmu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka dia yang akan datang. Oke. Gimana caranya? 4 hal ini. Ada amal, tentang amal sama hasil tadi ya. Berarti yang kita lakukan nih seperti ini. Ada beberapa poin-poin tertentu. Ketika kita misalkan mau bertemu dengan orang, kita langsung bikin poin-poin. Kalau saya bertemu orang ini untuk membantu orang ini, berarti ini wilayahnya adalah amal dan hasil. Clear? Oke. Dan itu disampaikan akadnya di awal. Anda minta bantuan saya saja atau Anda ini memberikan saya sesuatu? Gitu. Nggak berani tapi ya. Gitu. Ketika kita tidak memberikan itu, maka tanyakan. Ketika misalkan, Kang Iman nanti ketemu saya, ini cuman ketemu saja atau saya nanti diberikan upah? Oke, tapi biasanya sungkan kita ya. Nah, dari situ maka kita punya 2 hal pilihannya. Diterima Kang Iman atau nggak usah ketemu sama Kang Iman. Berarti kan Anda sudah melakukan itu teh. Clear? Gitu. Terus kita juga tetapkan poin tertentu yang memang ketika saya bertemu si itu, saya tidak akan ngambil sepeser pun dari orang itu. Jelas kan? Terus Pak, misalkan saya tidak mengambil apapun dari Kang Iman. Anggaplah Kang Iman konsultasi dengan saya. Oke. Saya tidak mengambil akad di awal. Berarti saya tidak akan nanyakan. Ketika Kang Iman memberikan sesuatu, karena akad saya itu dengan Kang Iman adalah amal dan tidak ada hasil, maka saya tidak akan kemudian mengambil, tapi saya terima. Saya terima, setelah itu saya kasih. Mau dikasihkan lagi Kang Iman atau dikasihkan ke orang lain, clear. Oke, kita selama ini gitu ya, niatnya dari rumah itu tidak ada hasil, gitu. Amal doang, sudah benar-benar amal. Tapi tiba-tiba di sana Anda disajikan sebuah hasil, dikasih sebuah hasil, ya dikasih uang lah gampang. Anda terima, alhamdulillah, gitu dah. Taruh, cetruk gitu. Sebentar, Anda akadnya apa? Nah, selama ini kan Anda nggak pernah pakai itu. Oke? Sudah sampai sini, clear. Hidupnya ngalir aja gitu loh selama ini teh. Iya. Oh. Gitu. Otomatis. Jadi ketika ada ini, rezeki tak terduga. Sebentar. Gitu. Allah itu presisi loh memberikan sesuatu. Anda nggak berani, ya Allah, saya sudah kemudian mengikrarkan diri, tidak akan mengambil uang dari Kang Iman. Tapi karena itikat baik Kang Iman, uang ini saya ambil. Tapi ini akan saya kasihkan lagi. Ketika kemudian seperti ini, pegang nih. Hei uang, ini uang siapa? Mau dikasihkan ke Kang Iman lagi kok kayaknya berat. Oh bukan berarti. Saya bawa pulang. Saya bawa pulang tapi nggak dipakai.
Makanya sering-seringnya di tas itu banyak amplop. Karena belum ngomong dia. Saya juga nggak berprasangka, kamu pundung ya, kamu mau siapa gitu saya. Ketika tiba-tiba, berarti ini bukan uang saya, oke, saya taruh. Dan saya juga nggak akan berikan ke istri saya. Saya taruh. Sampai kemudian orang-orang ini datang sendiri. Tiba-tiba, saya pengen ngasih orang itu. Ya sudah, nggak tahu isinya berapa, ambil, kasih. Gitu. Oke, makanya kakek saya dulu selalu ngomong, ibadah itu profit. Oke, karena bagaimanapun ketika kita mengkaji 4 hal ini, nah kita nanti tahu apa kuncinya ibadah itu profit, amal itu profit. Amal itu pasti ada hasil. Ya, intinya. Kita bahas ini dulu yang 4 tadi. Gitu. Akatkan mana yang memang amalmu dan nanti engkau akan terima hasil. Ketika si fulan itu, Kang Iman ternyata nggak iling-iling ya, nggak ngasih saya nih gitu. Walaupun saya udah ngakatkan bahwasanya ini adalah hubungan kerjasama dong, hubungan yang timbal balik gitu ya. Nggak ada Kang Iman ngasih, saya juga nggak kecewa. Yang saya taruh, oh berarti bukan dari Kang Iman. Oh ternyata tadi saya ada terbesit. Bukan la ilaha illallah. Biasanya kan kita tambahin nih, tiada yang memberi selain Allah. Ternyata saya tadi nunggu. Kok nggak sadar-sadar orang ini. Gitu. Gitu ya. Sudah. Berarti kan ini cuman, saya yakin bahwasanya ketika saya mengakatkan itu, apapun caranya akan ada hasil. Walaupun Kang Iman tidak ngasih. Sudah. Tumpuk aja. Berarti ditunda etama. Ditunda bukan karena hijab, Allah yang menghijab, tapi karena ada sesuatu yang memang kemudian saya tidak terima. Berarti, hei hijab, sini. Kok nggak kun langsung toh? Kok nggak cash langsung toh? Gitu. Berarti kan yang harus ditafakuri kita toh. Oke, clear. Nah gitu. Ayo ditentukan poin-poin ini. Tidak ada amal, tidak ada hasil. Apa? Dan ini yang tersulit. Seolah-olah teman-teman tadi memahami amal, ada gerak, ada hasil. Ada gerak, nggak ada hasil. Nggak ada gerak, ada hasil. Ini mudah semuanya. Yang paling sulit dipahami adalah tidak ada amal, tidak ada hasil. Nah, sebentar, ayo kita cek sebelah mana. Kita tidak beramal. Kita nggak beramal. Kalau Anda nggak beramal, Anda juga nggak nafas berarti. Anda lo nafas. Berarti itu kan amal. Mensedekahi semua organ-organ untuk bernafas. Hidup, betul? Heis. Maksud Anda tadi kan persepsinya, oh nggak ada amal, nggak ada hasil. Gampang ya Tama ya? Oh gampang, oh berarti saya cuma duduk-duduk doang. Pantas saya nggak dapat hasil. Oke. Ketika konsep ini itu dipandang sebelah mata, kafir Anda. Makanya Gus Dur ngomong, pikirin kafirmu dewe. Kafir kita itu lo banyak. Kok malah ngurusin kafirnya orang. Ustaz, santai. Gitu. Balik lagi. Ketika kemudian kita beramal, kita ada hasil. Walaupun nanti kemudian ada pending-pendingnya, Kang Iman nggak peka, akhirnya ada hasil itu dari yang lain. Hasil kan? Oke. Ada amal, nggak ada hasil. Ketika kita ikhlas, ada hasil kan? Ada. Ya, karena bentuk keikhlasan kita.
makhluk-makhluk yang lain itu yang berbondong-bondong, gitu, senangnya, gitu. Ada hasil, profit berarti dua ini, profit, gitu. Terus kemudian apa lagi, Kang? Ada amal, Tidak ada hasil. udah kan tadi yang kedua. Tidak ada amal, ada hasil. Wah, itu terakhir nanti. Yang satu lagi. Tidak ada amal, tidak ada hasil. Ya, yang terakhir, tidak ada amal, tidak ada hasil. Tidak ada amal, ada hasil. Tidak ada amal, ada hasil. Nah, yakin itu? Tidak ada amal, tapi ada hasil. Anda selama ini nggak pernah beramal. Anda menghirup nafas saja udah amal. Gitu. Anda sholat juga amal. Gitu. Anda buka kacamata gini juga amal. Tidak ada hasil, tidak ada amal, tapi ada hasil. Anda berpersepsi bahwasanya, berprasangka secara syariat. Oh, berarti ini rezeki tak terduga. Gitu. Benar sih memang. Tapi naik lagi yuk levelnya sampai level-level hakikat. Di sebelah mana kita tidak beramal? Di sebelah mana kita nggak berikhtiar? Sedangkan di dalam tubuh kita ada Nur Muhammad dan ada Nur Allah. Ketika kita meyakini itu, bahwasanya kita tidak beramal, maka yang bergerak siapa? Allah. Maka di situ kita mati. Mutu qabla anta mutu. Jadi mati sebelum mati. Karena meyakini, bahkan bernafas saja itu Allah yang menggerakkan saya. Sudah. Jadi pantas ketika ada hasil. Pantas. Profit. Nah, yang ini tidak beramal, tidak ada hasil. Ini yang sulit. Karena tadi di poin ketiga, Allah yang bergerakkan, Allah yang menggerakkan kita. Sehingga seolah-olah ketika kita mati, Allah tetap memberikan hasil. Nah, yang keempat, tidak ada hasil, tidak ada amal, tidak ada hasil. Karena Allah yang menggerakkan, bagaimana mungkin kemudian makhluk-makhluk lain tidak mendekati saya? Bingung tak? Ayo, ditemuin pelan-pelan. Tidak ada amal, tidak ada hasil. Tapi apa ini? Di mana hasilnya? Harusnya kan kayak gitu. Diselidik dong. Bodoh kita ya. Pertanyaan mudah tapi kita nggak paham. Yang sepuh-sepuh mah pinter, buatin pinter. Biar yang mudah-mudah aja. Bunia bodoh, Kang Iman bodoh, Adi bodoh, saya bodoh gitu. Pangku sama buatin pinter. Gitu. Ustaz. Gitu. Tidak ada amal, tidak ada hasil. Ya Allah, betapa bodohnya kami. Ini hanya untuk sebagai apa? Pencerahan. Bahwasanya ketika Allah membuka sedikit ilmu saja, kita nggak paham. Karena kaidahnya adalah semuanya profit. Ketika kita ikhlas semuanya, kita profit. Ya Allah, ini kapan ini saya bisa paham? Kapan saya bisa paham? Apakah hari ini? Enggak, saya nggak akan buka. Maka ini bawa sebagai renungan. Karena semua kaidah 4 ini adalah profit. Dengan kaidah gimana? Bismillah. Karena saya bersyukur pagi ini itu sudah diberikan nafas, diberikan kehidupan lagi ya Allah. Maka segala gerak saya adalah bentuk syukur. Berarti kerja saya hari ini adalah syukur. Bentuk syukur aktif. Nah, biar saya itu tidak terlena dengan kesenangan ini,
bersyukur ya. Maka saya ambil biar tidak ada hijab tambahan. Cukup hijab yang ini saya terima dulu. Sebentar hijab yang lain dulu. Sabar ya, habis ini saya terima. Gitu dah. Apa yang saya lakukan? Saya persingkat rasa kebersyukuran pasif saya hanya dengan senyum, ketawa ketiwi, mengucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau berikan, masih Engkau berikan kesehatan, masih Engkau berikan nyawa. Ada hidup ijul teh gitu. Maka saya ambil apa bisa? Kayaknya teman-teman NPT saya suruh mengambil 3 hal dengan minuman atau dengan makanan yang berbeda, tapi itu hanya dipakai ketika 3 event itu. Saat engkau sedih, saat engkau biasa-biasa saja, dan saat engkau senang. Ketika saya senang, saya persingkat, saya tidak mau kesenangan pasif itu sampai menghijab saya kepada Allah. Maka hijab yang itu taruh dulu dengan cara apa? Saya ngambil rokok. Apa itu? Marlboro. Cukup, nggak sampai 5 menit. Selesai kan? Sudah ya Allah. Sekarang rasa kebersyukuran saya yang aktif. Ini saya gerakkan. Maka segala sesuatu yang saya lakukan habis ini adalah kebersyukuran saya. Maka 4 kaidah ini sudah tidak lagi menjadi masalah buat saya. Biarlah Allah yang mengatur segala urusan ini. Karena saya yakin profit. Dah. Hasil. Ini akhirnya yang jadi buah. Bahkan rasa syukurmu yang aktif ini adalah buah. Berarti sudah masuk ke wilayah mana? Ma'rifat. Ma'rifatullah. Karena segala hal yang engkau lakukan tujuannya cuma Allah. Makanya kemarin saya sandingkan, apa tadi pagi ya? Saya bikinkan gambar. Teman-teman mungkin terkecoh dengan penjelasan. Tapi kalau fokus pada poin-poin yang poin khususnya, yakini, cintai saja. Cintai segala sesuatu itu, dan sandingkan dengan tujuan yang tertinggi. Tujuan tertinggi apa? Ridha Allah. Nah, selesai. Berarti kan kayak tadi, saya misalkan, Adi, saya pengen dapat omset itu sehari sekian. Fokus aja pada itu, cintai. Berarti kan Adi cinta uang, terima itu, nggak usah ditolak, ya Allah. Gitu. Tapi, ya Allah, saat ini saya benar-benar suka sama uang. Ambil tuh, biar ini itu cepat tuntas. Kalau saya berarti senang nih ada uang. Baru terbayang loh ya, belum dapat loh. Gitu. Ya Allah, saya ambil Marlboro. Biar ini tuntas, nggak nyampe 5 menit. Selesai, setelah itu kemudian, ya Allah, saya melakukan ini bukan untuk saya itu melihat gini, saya senang sih lihat uang tumpukan gitu. Tapi jangan jadikan hijab yang ini ada dulu. Taruh dulu agar saya tidak keblinger. Saya cuman pengen jangan sampai nanti saya itu lupa bahwasanya yang beri uang ini adalah engkau. Gitu. Bisa dipahami. Berarti poin khususnya tujuan tertinggi adalah gitu. Segala sesuatu. Ada kopi, ingat Allah. Yang ngasih ini siapa? Kang Iman? Enggak. Yang ngasih ini buatin? Enggak. Yang ngasih ini Mas Haris? Enggak. Hakikatnya Allah kan yang menghantarkan. Saya ingat, makasih ya Allah. Maka dulu di Sulukan saya sempat diem berapa lama, berapa tahun ya. Saya tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Gitu. Buatin ngasih saya rokok, buatin ngasih saya kopi, buatin ngasih saya uang. Adi ngasih saya rokok misalkan, Adi ngasih uang, ngasih bubur kacang hijau, Kang Iman semuanya.
Saya diem, saya cuma ngangguk aja. Di situ ketika ngangguk saya ngomong, makasih ya Allah. Gitu. Karena saya belajar, masih belajar. Kebayang ya, ketika kita juga sholat, belajarnya. Ayo, Allah, ada yang kayak gitu ya, Allah. Ini sambil niat di dalam hati. Usolli gitu. Di batin beda, ya ucapan beda. Kan susah ya. Gitu. Pilih salah satu dulu. Usolli. Allah. Gitu kan. Kan kita nggak bisa membersamai kadang-kadang kayak gitu. Gitu. Kalau di NO yang garis lucu loh ya. Nggak tahu kalau Anda. Gitu. Saya nggak memaksakan tentang. Ini nggak ngebahas sholat kok. Saya cuma nyontohkan. Kalau dari guru-guru saya mengajarkannya antara ucapan Allahu Akbar dan batin ini disertai bareng usolli. Gitu. Susah memang, gitu. Karena kita nggak punya celah, karena kita nggak paham kaidah-kaidahnya. Nah, kayak gitu sih. Ya, udah saya kembalikan lagi ke belakang lagi. Poinnya dari 4 ini tentukan bagian mana amal atau pekerjaan Anda yang Anda ini benar-benar meniatkan ini, Anda nggak berharap hasil, gitu. Bisa dipahami ya? Kalau saya ngakatkan dari awal, saya list karena saya bodoh, maka saya tulis gitu. Oh, kalau ketemu ini berarti sudah tidak ada, saya tidak terima hasil. Kalau dengan ini kudu ada hasil, gitu. Tagih, gitu kan? Saya nggak mau nagih gitu, karena ada batas. Ini profesional. Jadi antara saya udah bekerja, maka tolong tagihkan, admin, selesai. Paham, teman-teman? Dan akhirnya saya butuh uang, tapi saya tidak mau kemudian menagih-nagih. Saya cuman, ya Allah, ada sesuatu yang masih salah dalam diri saya. Gitu. Akhirnya yang saya yakini, Bismillah. Hari ini saya janji nggak nakal lagi, ya Allah. Saya taubat. Gitu. Pagi ini saya mengulang hari lagi. Bismillah. Saya melakukan 4 amal dan hasil ini. Lakukan lagi. Gagal lagi ya hari ini gitu. Ya Allah, saya taubat lagi ya Allah gitu. Gitu toh. Hijab yang kemarin dengan hijab hari ini beda. Beda ya sudah. Berarti kan terima yang kemarin gitu. Nanti ketika hari ini sudah mulai berakhir, Anda kan, oh iya dievaluasi. Oh iya ya saya gagal ya. Tobat lagi ya Allah. Gitu. Diterima kan hijabnya. Saya nggak nyalain kamu hijab. Oke. Sampai di sini paham ya. Ini sudah dipermudah, diperhalus. Yang bagian mana yang nggak paham? Ngomong enak Pak. Pak Andi menangkap hijab-hijabnya. Kita tidak kenal hijab kan? Kita nggak kenal, nggak melihat hijab. Kecuali orang-orang yang sudah waskita, seorang yang sudah berjalan di dimensi 4D ya, gitu. Akan kelihatan. Tapi karena kita nggak ngelihat, kita meyakini, mengimani adanya hijab. Ada. Seperti halnya yang saya ajarkan goib-goib semua. Cakra itu ada.
Dilihat ya nggak ono Pak, gitu. Secara kasat mata. Tapi cakra ada tempatnya, ada. Bahkan Mbak Dia ya hari ini, pagi ini ngomong, kolbu itu di mana? Apakah kolbu itu di hati? Sementawis. Gitulah. Oke, anggap aja sementawis gitu. Karena Allah meletakkan titik fa di situ. Tapi apakah fa ini tetap harus di sini? Kalau tetap di sini, kotor. Bersih-bersih nanti ketika Anda meninggal. Oke. Maka kita diberikan waktu 40 hari untuk kemudian bersih ini. Melepaskan semua kemelekatan. Kan? Nah, masa nunggu mati? Nunggu meninggal? Maka angkat fa ini ke sini. Saya sudah nggak ada kemelekatan. Tapi ini masih ngomong doang. Gitu. Sudah, ditobatin lagi. Akhirnya nanti ini, kolbu nanti naik lagi, naik. Sampai sini. Angan-angan tuh masih ada. Visi ke depan, berharap saya ikhlas. Saya coba untuk kemudian benar-benar ikhlas. Saya berharap nanti saya ibaratnya nanam kelapa. Nggak apa-apa saya nggak terima hasil. Yang penting saya yakin anak cucu saya nanti nerima hasil. Masih kesangkut tuh. Karena berharap teh. Ya, berharap. Kalau udah lepas ke sini, ke atas. Di atas seolah-olah udah suci ya. Gitu. Ada hambatan lagi. Maka nanti harus sampai dilepaskan lepas dari seluruh raga. Berarti kolbu nanti ditempatkan yang tinggi sekali. Sehingga terhindar dari semua. Beres tuh. Oke. Kalau di Jawa itu ada sabdo pandito ing ratu, berarti masih di sini. Gitu. Karena berarti di sini dong. Kalau sabdo pandito ing pandung sudah di atas. Sudah tidak ada hijab-hijab yang kemudian menghalangi. Gitu. Udah agak sulit lagi nih. Kembalikan ke roll lagi. Ada pertanyaan lagi kah? Ketika misalkan tiba-tiba ada yang ngasih Pak, itu kan tadi dijelasin, ditanyain, ya Allah ini milik siapa? Itu apakah setiap ketika kita belum sadar itu untuk siapa, terus misalkan tiba-tiba ada orang yang minta, apakah itu juga pertanda? Pertanda. Sekalipun orang itu misalkan datang tuh karena hanya untuk nipu saja. Emang Allah ngebeda-bedain. Gitu. Gus Dur contohnya. Dia tahu bahwasanya yang datang ini akan ngambil uang dia, nipu. Sama muridnya, datang tuh tamu ngomong, Gus, ini batu ini kalau ini harganya 2 juta Gus misalkan. Gitu ya. Ya udah dikasih tuh. Pulang lah. Sang murid ngomong, itu dikali terus. Cuman 100.000 Gus. Saya juga udah tahu. Gitu. Ya Ustaz. Berarti kan dia sudah peka terhadap wilayah uang. Berarti di sebelah mana kita ditipu? Gitu. Kalau saya diajarkan guru saya, ketika jiwa-jiwa masih ada yang kesangkut, jangan permasalahkan cara dia untuk ngambil. Tapi kebutuhanmu apa? Saya akan hancurkan itu jiwa yang itu. Saya akan didik itu. Gak perlu harus ketemu orang. Saya hancurin. Saya didik, saya injek-injek. Ya gitu. Karena masih ada jiwa maduranya. Gitu. Wah, injek, habuk gitu. Tapi jiwa orangnya sampai. Gitu. Kalau kayak gitu loh ya. Kalau masih ada, even jiwa yang masih berontak.
Tapi kalau Gus Dur, ayo Ustaz. Oh saya juga uang kan bukan uang saya, gitu kan enak dah, mau dikasih loh. Gitu. Kadang kita baru nerima uang 200, 300, tiba-tiba udah ada yang datang ya, polisi, wah biasa polisi akhir bulan, gitu, cari-cari masalah, gitu. Ya senengin toh. Saya kasih uangnya, tapi saya akan didik diri. Foto sekalian, cekrek. Gitu. Saya ngomong ke Kapolres, lihat tuh, Sambo kecil, gitu tuh. Anak buahmu, gitu tuh. Ketika kemudian Kapolres datang, ngasih, saya ganti Gus, saya ganti. Saya ganti Mas, saya ganti, gitu. Saya ganti, gitu. Ceplosan itu. Iya. Saya ganti. Enggak, saya enggak bermasalahin uangnya. Berarti saya mutasikan dia. Bukan itu, enggak. Ini urusan saya. Saya enggak enggak marah ke orangnya. Saya juga enggak kecewa uangnya. Yang saya kecewakan jiwanya. Berarti saya di Tasik, saya deket sama Polres, tapi saya nggak bisa ngedidik dia. Jadi urusan saya. Jiwanya saya habok-habok ya. Dan akhirnya kan dia kenal, ketemu saya. Akhirnya kan gini, iya wes, santai. Ayo belajar kayak gini. Uang kamu ada berapa? Gitu. Kira-kira anggap saya nggak hafal, saya nggak ingat saya itu udah ngambil uang berapa ya gitu. Ya udah kamu selama jadi polisi berapa tahun? Gitu. Ajarin kita secara kasaran gini. Ya diingat, berarti kalau kasar gini berarti saya sudah ngambil uang orang itu ya sekitar 400-an lebih ya. 400 juta loh ya. Dari cuma nilang ya. Ini event. Gitu. Oke. Hitung. Ya udah, 10%-nya dari 400 berapa? Berapa kan? 40. Ada? Ya udah turunin. Dari 40 juta 4 juta ada gitu. Saya ambil, saya tanya lagi, uang haram. Nah, itu kecampur lagi, Pak. Iya. Sudah, yang ada di dompet kamu ada berapa? Yang kira-kira halal. Dari gajimu. Ada, Pak. 400. Sudah, ambil. Gitu. Ambil. Ngapain? Kita ke sebelah sana, ada warung TO. Ya, ayo kita nongkrong di situ. Bayarin semuanya. Gitu tuh ya. Semua orang dibayar. Sini. Wah, ada orang yang berbisik, tumben polisi itu. Gitu ya. Kan lucu ya gitu. Ya nggak apa-apa, nggak usah ikutin kata orang. Udah, kamu hari ini tobat, udah. Itu kenangan yang terbaik. Besok kamu nakal lagi, ya urusan kamu. Gitu. Clear. Gitu. Ada yang lain, Sambo kecil. Saya foto, saya biari Kapolres nelpon terus gitu ya. Terus orang itu kesiksa orang itu. Sampai akhirnya sekarang dinonjobkan karena dia udah nggak bisa kerja. Harus bolak-balik ke psikiater. Jadi di Polres itu kalau teman-teman nanti sempat ke belakang yang bagian-bagian ini apa sih? Barang-barang mobil-mobil yang sudah nggak dipakai. Dia tugasnya cuma disuruh-suruh untuk fotokopi. Balik lagi, ntar ngomong-ngomong sendiri gitu. Bahasa gampangnya apa? ODGJ. Gitu. Sudah tidak bisa kerja, sudah tidak bisa ini. Kapolres nanya, diapain ya Mas? Oh biarin dulu. Dia juga biar disiksa dulu.
cemas. Ya ora apa-apa. Gitu. Itu urusan saya. Nanti saya selesaiin. Oke, clear. Enggak kok teman-teman, enggak kayak gitu. Saya biasanya panggil jiwa-jiwa dihabek-habek gitu. Malah saya juga sering ketawa gitu ya. Gitu aja sih. Adi lebih lucu kok. Gitu. Kalau tiap minggu saya panggil, sini di gitu. Jiwanya itu datang. Aduh, gaya Budi saya gitu. Oh, gitu. Ada-ada aja gitu. Iya Pak, saya masuk, saya ngerti, saya paham saya. Gitu diulang lagi, ya apa-apa. Gitu. Yang penting nanti tiap minggu dipanggil gitu lah. Bisa paham ya? Lelah? Enggak lah. Gitu. Ya kalau lelah ya kayak orang Jawa. Taruh dulu kerjaannya, tinggal ngopi gitu teh. Habis itu lagi gitu teh. Nah, ini keluar jalur kita ya, ngobrol-ngobrolnya. Tapi ya realitas teman-teman seperti itu. Tidak mungkin seorang ibu, tidak mungkin seorang ayah akan melepaskan anak-anaknya sampai ketika sudah ngelihat sukses gitu, udah ya, tenang. Enggak, ayo coba tanya ke Bu Atin. Anaknya udah hebat, udah punya rumah sendiri, udah punya mobil, kerjaannya juga enak. Tapi masih jadi pikiran aja. Masih kayak anak kecil, Bu. Di pikiran ibu. Oh gitu. Sampai kapanpun kita akan terlihat seperti anak yang menggemaskan di depan orang tua, depan bapak ibu dan guru-guru kita. Udah selesai loh. Jadi di sebelah mana teman-teman menjengkelkan? Itu yang jengkel siapa? Saya jengkel sama jiwanya gitu. Tapi orangnya untuk santai. Gitu. Bisa paham ya? Gitu. Ayo coba di flashback ke teman-teman. Teman-teman sudah punya anak-anak. Di satu sisi ada rasa cinta yang makin besar. Satu sisi ada rasa jengkel. Gitu. Dan dipilah-pilah ya. Saya jengkel sama si AA gitu misalkan. Saya sih jengkel sama si Teteh. Nggak ngerti ibunya teh kayak gini gitu. Misalkan Adi ini. Adi gitu teh. Masa minta iPhone gitu dah. Terus bapaknya itu kerja apa gitu dah. Ibunya dulu kerjanya apa minta iPhone gitu. Ya, gitu. Misal. Terus ini harus diapain? Ya, jengkelmu itu tujuin ke siapa? Jiwanya. Tapi ke anaknya tetap senang. Iya. Gitu. Makanya teman-teman belajar. Ya, ngedidiknya berarti ke jiwa. Makanya bisa nggak kita ngedidik seseorang dengan hanya diem saja? Bisa. Ya teman-teman diajarin juga dengan cara menyerap energi, cara mengambil energi. Tapi saya nggak yakin. Lah itu kebodohan kita. Gitu. Maka yakini itu dulu. Kok ya harus ngobrol gitu loh. Kadang ngobrol itu yang cuma dijadikan formalitas saja. Misal, kita sudah ngedidik secara jiwa. Tapi pasangan kita ngomong, atulah ya, ajak atuh ngomong si kakak. Iya saya ngomong. Kamu teh, jangan bikin ibu kamu teh gini. Ibunya nggak ada, gimana? Punya rokok? Enggak. Gitu. Sudah ya gini ya. Gitu. Jadi ngewakilin gitu loh, ngewakilin ibunya. Yang penting seneng. Ibu seneng, anak seneng gitu. Tahu selesai tuh Pak. Oke. Oh iya. Gitu. Selesai. Paham? Beberapa sepuh saya ajak ngobrol,
sudah waktunya untuk kemudian menerima semua masalah-masalah itu loh di masa lalu. Bisa, ayo. Karena itu hijab toh. Ya Allah, saya nggak mau lagi kejadian ini ke anak saya. Berarti kan Anda nolak hijab toh. Lah iya, cintai dulu. Kalau kita tuh cinta sama preman, preman segen. Ya premannya akhirnya minimal nggak akan malak diri kita sama anak-anak kita ya. Tapi malak orang lain ya. Iya, wes sementara itu dulu gitu. Iya, iya. Tapi persoalannya Pak, gimana cara mencintai Pak? Iya. Ke orang penjudi jangan pernah ngomong halal haram. Tapi kan secara syariat sampaikan satu ayat. Gitu. Kita untungnya kalau saya kan NU garis lucu gitu loh. Gitu. Jadi nggak ngomong halal haram. Ya wis tara apa. Gitu. Tinggal diajak ngobrol ngalor ngidur, udah ajak ngerokok, ajak ini, membersamai, menemani aja. Tapi saya ngedidik jiwanya. Gitu. Yang penting satu momen ketika dia bangun pagi udah rasanya kayak ringsek semua badan. Habis gepukin. Sekali lagi kamu kayak gitu, kepuk lagi gitu. Misal gitu. Oke. Ya wes gitu. Ini loh persoalan jiwa sama jiwa kan. Yang nggak terima jiwa saya. Nggak terima terhadap jiwamu. Wes gitu. Tapi adabmu terhadap dia, iya sing sopan. Wes kita tak guyon. Sudah paham sampai sini? Kang Iman, ada pertanyaan yang tergelitik? Saya mewakili Aiman. Gitu. Adi. Makanya teman-teman jangan pernah ngerasa hidup itu begini-begini aja. Hidupmu berkembang. Ketika engkau memiliki kesadaran, walaupun secara ikhtiar fisik gitu itu masih kayak gini-gini aja. Satu, ikhtiar batinmu, ikhtiar kesadaranmu sudah lebih kan. Ya. Berarti emang harus dididik cuma jiwa toh. Kalau nggak bisa ngedidik jiwa, ya cari orang yang memang bisa ngedidik jiwa. Berarti selebihnya ikhtiar fisikmu ya masih seperti itu. Kalau dipaksakan kemudian, saya janji besok lebih giat lagi. Gitu. Gitu. Tapi ya enggak lah gitu kan. Itu cuma hanya guyonan doang gitu. Gitu. Tapi tetap di batin orang tuamu, di batin gurumu kan tetap bismillah ya Allah, ini bisa jadi langkah dia. Udah gitu. Ternyata realitanya secara fisik gitu lagi, ya secara popo gitu. Ayo diulang lagi, tobat dulu. Ya kalau nakal ya suruh janji lagi gitu. Jadi akhirnya malaikatnya tambah bingung. Bukan bingung karena ini opo-opoan katanya. Oke. Ngomong nanti malaikatnya. Ini Islam hancur ya gara-gara gini gitu. Kata siapa gitu. Kalau kemudian Allah ngebela kita, lihat itu. Rasulullah banyak perjanjian-perjanjian yang merugikan kaum muslim, menguntungkan orang kafir. Perjanjian apa itu? Kita. Yeah. Itu loh umatnya Rasulullah, sedangkan itu Rasulullah. Mau dibandingin? Enggak, ayo belajar lagi gitu. Akhirnya malaikat kan belajar.
Kalau kita tahu guyon tanpa waton kayak gitu, kita tahu live-nya yang terjadi di atas kayak ngono misalkan. Tapi ini kan biasanya guyonan sufi, dianggap guyonan doang, tapi realitanya terjadi. Gitu. Clear. Ada semangat baru. Ya nanti melempem lagi apa-apa, masih ada minggu depan tak? Ya Allah jangan cabut nyawa saya gitu loh. Sebelum saya itu memiliki kesadaran yang tinggi. Gitu. Ada kesempatan kita ya. Gitu. Gitu. Berarti kan teman-teman juga ngebantu saya untuk menambah usia saya gitu loh. Iya, ya Allah gitu kan. Pak Ijul janji membersamai saya kok. Gitu. Masa cepet-cepet pulang gitu. Kan gak iso. saya takut nanti pas dimakamin diinjek gitu. Balik gitu. Suruh balik ya. Gitu, Pak. Jadi akhirnya kan yuk sama-sama saling doain gitu usianya makin panjang dengan kebersadaran, dengan kesadaran yang lebih gitu loh. Gitu. Oke. Atas panginten. Berarti kita kan nggak dungu lagi. Tapi benar-benar kayak Abu Nawas gitu dah. Ya kan? Semoga teman-teman nggak memahaminya offset. Ya, gitu. Nanti kita akhirnya jadi aliran yang enggak nih. Padahal saya cuma ngebicarain tentang wilayah hakikat saja. Secara sederhana. Kaidahnya 4 hal tadi tentang amal dan hasil. Sudah, gitu. Ya. Kalau nggak paham, putar lagi rekamannya. Nggak paham lagi berarti Anda putar lagi ketiga kali. Belum paham, jeda dulu. Sadari dulu. Habis itu putar lagi. Putar lagi. Makanya saya senang dengan kemudian saya sendiri senang selalu menonton hal yang sama. Karena di situ saya menerima ilmu yang kemarin saya nggak dapat. Akhirnya sudah saya dapat nih pencerahan lagi. Udah saya nggak nonton. Tapi saya kaji, ya Allah, apakah pencerahan saya ini benar? Maka Allah menghadirkan yang lain. Kalau versi Kang Iman film nih, gitu ya. Film A ditonton 2 kali, dapat pencerahan lagi nih. Ya Allah, apakah pencerahan ini benar? Pemahaman saya benar, kesadaran saya benar. Allah menghadirkan tuh. Tiba-tiba algoritma YouTube memberikan sesuatu, cetuk. Dilihat, oh pencerahannya makin tinggi nih. Dari situ bisa jadi satu momen nanti dia akan kembali ke film awal. Dilihat lagi. Gitu. Apakah mengulang-ulang hal itu sia-sia? Kalau kemudian kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Enggak. Ya. Gitu. Jadi terakhir, kata-kata kalimat simbolis itu saya ucapkan lagi. Berbahagialah yang piket. Gitu. Gak paham, ulang-ulang lagi. Sampai Anda nanti paham maksud saya. Pernah saya ucapin itu? Apa maksudnya? Sudah, bagi yang ikut nonton dan belum paham tentang kalimat itu, mundur ke belakang jauh. Maksudnya, lihat video-video lama. Gitu kan. Ya. Jadi ini kan menguntungkan Kang Iman. Hayo, flash disk ya, gitu. Gitu ya. Udah ya. Udah jam 10 lebih. Udah kelebihan waktu 10 menit.